Shalom, selamat pagi sahabat doa. Segala pujian syukur bagi Allah yang telah menyertai, menjaga, memelihara kita dalam tidur lelap kita dan dibangunkan kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Bersama saya Pendeta Santi Miawati yang bertugas di Resort GKE Palangkaraya. Saya mengajak kita untuk mengawali pagi kita sebelum kita beraktivitas dengan merenungkan bagian dari pengajaran Alkitab yang dilandaskan pada 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, yaitu mana dinyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Shalom. Sahabat doa, ucapan syukur adalah sebuah kata benda abstrak yang secara garis besar memiliki makna berterima kasih kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau sebuah bentuk pengakuan bahwa kita sadar akan kebaikan atau pertolongan Tuhan. Artinya, mengucap syukur merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati. Oleh karena itu, orang yang mampu mengucap syukur di segala keadaan menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyetujui apapun yang Tuhan rancangkan baginya dan bagi hidupnya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jadi mengucap syukur bukanlah kehendak teman, saudara, keluarga, bukan pula kehendak pendeta, namun mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan demikian kita dapat memahami bahwa ketika kita mengucap syukur itu tandanya kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kita memahami bahwa kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, atau kekuatan kita. Jika uang atau harta benda menjadi tolok ukur dari kebahagiaan, maka saya dapat mengatakan betapa malangnya kita. Karena kunci kebahagiaan sesungguhnya adalah selama kita mensyukuri hidup kita ini, dan artinya bahwa ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri kita untuk menjadi bahagia. Yang ketiga, dengan mengucap syukur kita menempatkan diri kita atau membentuk diri kita menjadi pribadi yang positif. Karena orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Ia melihat segala sesuatu pada sisi yang benar, dan setiap kejadian yang ada entah baik atau buruk tidak akan melemahkannya, namun akan selalu berdampak positif baginya. Nah, dengan demikian, bagaimana kita dapat mengucap syukur? Yang pertama, kita perlu dan penting mengingat bahwa selalu ada hal yang dapat disyukuri. Karena siapapun Anda, siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, tentu kita patut mengingat bahwa selalu ada hal yang untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah. Jadi, seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada alasan atau ada hal yang patut dan bisa disyukuri. Dan yang kedua, mengapa kita dan bagaimana caranya kita mengucap syukur? Mari kita landaskan pada landasan berpikir bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan demikian, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Dan ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak-Nya, dan setiap pribadi yang mengucap syukur. Oleh karena itu, mari kita pahami dan kita cermati, kita maknai dengan sungguh bahwa ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya entah menyenangkan atau tidak pasti mendatangkan kebaikan. Kalau demikian, mengapa kita enggan mengucap syukur? Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.